Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah cerita menyayat hati yang terjadi pada seorang murid asal Vietnam yang tinggal di negara Jepang, di mana dia yang seharusnya berangkat ke sekolah di hari yang cerah tersebut, hidupnya harus berakhir di tangan orang yang sangat dia percayai. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di kota Abiko, Provinsi Chiba, Jepang, hiduplah seorang gadis cantik bernama Letty Nyatling yang berusia 9 tahun. Dia merupakan anak pertama dari ayah yang bernama Lee An Hao yang berusia 38 tahun dan ibunya yang bernama Nguyen Thi Nguyen. Ling memiliki seorang adik laki-laki yang masih kecil. Keluarga mereka merupakan warga negara Vietnam yang telah berimigrasi ke negara Jepang. Ling lahir dan dibesarkan di negara Vietnam, tepatnya di kota Haiphong. Saat masih kecil, orang tua Ling sering pergi ke negara Jepang untuk berbisnis. Ketika mereka pergi, Ling biasanya akan dititipkan di rumah nenek dari ibunya. Namun ketika Ling sudah menduduki sekolah dasar, orang tuanya memutuskan untuk membawa Ling ke negara Jepang dan mereka pun memilih untuk menetap di negara tersebut. Menurut keluarganya, Ling ini merupakan seorang gadis yang cantik dan juga pintar. Dia bisa dengan cepat mempelajari apa yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya. Ling juga penurut dan memiliki paras yang sangat manis. Seluruh keluarga besar Ling sangat menyayangi dirinya. Di negara Jepang, Ling bersekolah di sebuah sekolah dasar yang bernama Mutsumi Daini Elementary School. Di sekolahnya, dia memiliki banyak teman dan aktif bersosialisasi dengan siswa lainnya. Baik guru dan teman-temannya menyukai kepribadian Ling karena dia selalu terlihat ceria. Ling mempunyai seorang teman yang kerap kali bermain dengan dirinya, namun temannya ini tidak diketahui identitasnya. Tetapi temannya ini mempunyai seorang ayah yang bernama Yasumasa Shibuya. Yasumasa Shibuya telah banyak dikenal oleh orang tua murid dan juga para murid karena dia merupakan seseorang yang menjabat sebagai Ketua Asosiasi Persatuan Orang Tua Murid di sekolah Ling. Yasubasa yang berusia 47 tahun dikenal sebagai orang yang sangat baik dan juga ramah. Dia sering membantu para orang tua murid yang kesulitan atau memiliki masalah yang berkaitan dengan sekolah anak mereka. Keluarga Yasumasa tinggal berdekatan dengan keluarga Ling. Jarak rumah mereka hanya sekitar 300 meter. Kedua keluarga ini saling mengenal satu sama lain. Mereka hidup dengan damai dan juga harmonis di lingkungan mereka. Yasumasa sendiri bekerja sebagai agen properti. Pekerjaannya cukup fleksibel, oleh karena itu dia dapat sering membantu menjadi relawan untuk mengawasi anak-anak yang berangkat ke sekolah. Di negara Jepang, para siswa SD memang terbiasa untuk pergi ke sekolah secara mandiri. Terkadang mereka akan berangkat dalam berkelompok bagi yang rumahnya berdekatan. Terkadang juga akan ada seorang relawan yang mengawasi kelompok-kelompok ini saat mereka berjalan dari rumah menuju ke sekolah mereka. Yasumasa Shibuya merupakan salah satu dari relawan. Dia biasanya akan berdiri di persimpangan jalan dekat rumahnya untuk mengawasi para siswa yang sedang menyeberang. Selama mengawasi itu, ia akan melambai tangan dan menyapa para siswa, termasuk diantaranya adalah Ling. Seperti siswa SD lainnya, Ling berangkat ke sekolah dan pulang ke rumah secara mandiri. Ayah dan ibunya harus bekerja sehingga dia sudah belajar untuk bisa mengurus diri sejak kecil. Ling tidak pernah mengeluhkan hal ini. Dia selalu bersemangat dalam menjalani hari-harinya. Singkat cerita, pada tanggal 22 Maret tahun 2017, ibu Ling yaitu Nguyen pulang ke negara Vietnam untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Ketika itu, dia hanya membawa adik Ling untuk pergi bersamanya. Oleh sebab itu, Ling harus tinggal hanya berdua dengan sang ayah, yaitu Hao. Hal ini sama sekali tidak menjadi masalah. Hao sangat menyayangi putri kecilnya. Dia bisa mengurus Ling seorang diri. Meskipun terkadang dia merasa cukup kesulitan karena dia juga harus bekerja sambil mengurus Ling. Tetapi untungnya, Ling ini bukanlah anak yang manja. Dia bisa menjaga dirinya dan tak ingin membuat ayahnya menjadi kesusahan. Selama tinggal dengan ayahnya, Ling berangkat dan pergi ke sekolah seorang diri seperti biasanya. Selama beberapa hari berlalu setelah ibunya pulang kampung, tidak ada satupun masalah yang menghampiri Ling. Namun sampai pada suatu ketika, tiba-tiba saja sebuah tragedi mengerikan terjadi.
Pada tanggal 24 Maret tahun 2017, Ling berangkat ke sekolahnya seperti biasa. Setelah berpamitan dengan ayahnya, dia keluar dari rumahnya pukul 8 pagi. Saat itu ketika dia sedang berjalan, dia tiba-tiba saja bertemu dengan Yasumasa yang sedang mengendarai mobilnya untuk pergi bekerja. Namun ketika melihat Ling, Yasumasa menghentikan mobilnya di dekat Ling. Dia dengan baik hati menawarkan tumpangan kepada gadis itu. Ling yang sudah mengenal dan percaya pada Yasumasa menerima tawaran itu dengan senang hati. Dia langsung masuk ke mobil, memasang sabuk pengaman, dan Yasumasa pun melajukan mobilnya kembali. Di dalam mobil yang hanya berisi Yasumasa dan juga Ling, Yasumasa tiba-tiba mulai memiliki sebuah pikiran kotor. Dia memang banyak berinteraksi dan disukai oleh para siswa, tetapi sejatinya dia senang berdekatan dengan mereka karena dia ini ternyata memiliki hasrat yang tidak seharusnya dia bayangkan kepada para siswi. Saat itu Yasumasa hanya berdua dengan Ling. Tak ada orang lain yang tahu bahwa Ling sedang bersamanya. Selain itu, tak ada CCTV di lokasi dia bertemu dengan Ling. Hal itu membuat Yasumasa mulai berpikir kalau jika ia menuntaskan hasratnya pada Ling, maka tak akan ada seorang pun yang mengetahui tentang hal tersebut. Lalu ketika tak kuat lagi menahan nafsunya, Yasumasa mengendarai mobilnya ke arah yang berbeda. Tujuan yang seharusnya ke sekolah Ling kini berubah menuju ke sebuah lokasi yang terpencil dan juga jarang dikunjungi oleh orang-orang. Setelah beberapa saat, Ling yang tiba-tiba saja menyadari kalau jalan yang mereka lalui bukanlah jalan menuju sekolah, ia pun mulai merasa bingung. Dia terus melihat ke arah jendela dan memperhatikan jalan. Ketika Ling sibuk memperhatikan jendela, Yasumasa tiba-tiba menghentikan laju mobilnya. Begitu mobil berhenti, Yasumasa langsung menangkap tubuh Ling dan membawanya ke bagasi belakang mobil. Lalu tanpa ragu, Yasumasa langsung menindih Ling berusaha membuka busana Ling. Ling yang kaget mendapatkan serangan tiba-tiba, langsung menangis dan berusaha melawan. Ling mencoba menahan tangan Yasumasa, namun kekuatannya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan Yasumasa. Ling yang merasa ketakutan mulai berteriak kencang untuk meminta pertolongan. Teriakan ini diabaikan oleh Yasumasa karena dia telah berpikir kalau tempat tersebut sangat sepi dan tidak mungkin ada orang yang mendengarkan teriakan Ling. Kemudian Yasumasa dengan tega melakukan tindakan tidak senonoh kepada Ling. Tak hanya melakukan itu, Yasumasa juga mencekik Ling dengan sekuat tenaganya. Cekikan itu membuat Ling tak bisa lagi menahan sakitnya. Dan akhirnya ketika Yasumasa tak menghentikan aksi kejinya, Ling pun perlahan-lahan melemah dan mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah Ling tak lagi bergerak, Yasumasa melepaskan cekikannya dari tubuh Ling. Dia saat itu mengira Ling hanya pingsan saja. Namun ketika dia mengecek jalur nafasnya, Ling ternyata sudah benar-benar meninggal dunia. Mengetahui hal itu, Yasumasa pun seketika panik. Dia tak menyangka aksinya akan berakhir seperti itu. Tak banyak berpikir, Yasumasa langsung menjalankan mobilnya dan mengitari area sekitar. Tak lama setelah dia mengemudi mobilnya, Yasumasa melihat sebuah jembatan yang cocok untuk membuang jasad Ling. Dia pun langsung melaju untuk menuju ke jembatan tersebut. Sesampainya di jembatan, Yasumasa langsung mengangkat tubuh Ling dan membawanya keluar dari mobil. Dia berjalan ke arah jembatan dan tanpa rasa iba, dia pun membuang jasad Ling di daerah itu. Begitu selesai, Yasumasa kembali masuk ke dalam mobilnya. Dia mengendarai mobilnya dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Namun, sesudah mobilnya menjauh dari lokasi, Yasumasa baru menyadari kalau tas dan pakaian Ling masih berada di dalam mobilnya. Dia pun mencari lokasi lainnya untuk membuang barang-barang tersebut. Dia berkendara cukup jauh. Begitu melihat sebuah lokasi yang cocok, dia langsung mengumpulkan barang-barang Ling dan membuangnya keluar dari mobil. Kemudian dia pun langsung melesat pergi meninggalkan lokasi. Lalu di sisi lain, masih di hari yang sama, guru-guru di sekolah Ling merasa heran mengapa Ling tidak masuk ke sekolah tanpa kabar. Setelah cukup lama menunggu, mereka pun memutuskan untuk menghubungi orang tua Ling. Mereka menelpon Hao dan menanyakan apakah Ling masih di rumah dan mengapa dia tidak datang ke sekolah di hari itu. Pertanyaan itu membuat Hao sontak kaget. Dia mengatakan kalau Ling sudah berangkat ke sekolah seperti biasanya. Mendengar jawaban itu, gurunya pun menjadi ikut kaget serta bingung. Dan akhirnya, keduanya pun memutuskan untuk sama-sama mencari keberadaan Ling. Hao pulang ke rumah untuk melihat apakah Ling masih di rumah mereka, sedangkan gurunya mencari di sekitaran sekolah. Tetapi sayangnya, keduanya tidak berhasil menemukan Ling.
Kemudian, Hao yang telah merasa frustasi memutuskan untuk pergi ke sekolah. Di sekolah, dia dan para guru berpencar ke sekitaran lingkungan sekolah untuk mencari Ling kembali. Mereka memutari sekolah dan jalan yang biasa dilewati oleh Ling sambil memanggil-manggil nama gadis itu. Namun tetap saja mereka tak mendapatkan hasil apapun. Setelah sore hari dan Ling masih belum juga ditemukan, Hao pun memutuskan untuk melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Menerima laporan itu, polisi pun langsung segera bergerak mencari keberadaan Ling. Mereka membuat kelompok dan berpencar di sekitar area perumahan dan juga sekolah Ling. Tetapi sayangnya, pencarian mereka itu juga tidak mendapatkan hasil. Ling seakan menghilang di telan bumi dan tak ada jejak keberadaannya sama sekali. Lalu singkat cerita, beberapa hari berlalu, Ling masih tak bisa ditemukan. Hao dilanda kesedihan dan juga rasa putus asa. Namun, dia tetap berharap dan berdoa, memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan putrinya dalam keadaan sehat dan utuh. Tetapi sayangnya, doa dan harapan Hao tidak bisa terkabul sepenuhnya. Pada tanggal 26 Maret tahun 2017, di pagi hari sekitar pukul 6 pagi, jasad Ling akhirnya ditemukan di bawah jembatan kota Abiko. Mirisnya jasad itu ditemukan dalam keadaan kaku dan tidak berbusana sama sekali. Polisi yang menduga bahwa jasad itu adalah Ling langsung menghubungi Hao untuk mengidentifikasi jasad tersebut. Hao sampai di kantor polisi pada sore hari. Dia memeriksa jasad yang ditemukan itu. Ketika penutup jasad dibuka, Hao langsung menangis karena melihat Ling yang terbaring tak berdaya dalam keadaan tak bernyawa. Dia langsung memeluk tubuh Ling yang mana tubuh itu terasa dingin dan kaku hingga membuat tangisan Hao semakin kencang. Polisi mencoba menenangkan Hao, namun suara tangisan Hao membuat mereka tak berkutik. Mereka hanya bisa terdiam dan membiarkan Hao memeluk putrinya untuk yang terakhir kalinya. Kemudian, setelah mengidentifikasi jasad tersebut sebagai Ling, polisi langsung melakukan investigasi. Mereka mencari rekaman CCTV di sekitaran jasad Ling ditemukan. Mereka juga mengumpulkan sampel DNA dari tubuh Ling dan juga dari sekitar lokasi tubuh Ling ditemukan. Selain itu, polisi juga masih melakukan pencarian terhadap barang-barang dan pakaian milik Ling. Lalu pada tanggal 27 Maret tahun 2017, polisi akhirnya menemukan barang-barang Ling di dekat Sungai Ton yang terletak di prefektur Ibaraki. Lokasi ini berjarak sekitar 20 km dari kota Abiko. Polisi pun langsung mengumpulkan rekaman CCTV di sekitaran area tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi menemukan sebuah mobil yang sama yang berada di dua lokasi ini di sekitar waktu kejahatan terjadi. Mereka pun langsung mencari siapa pemilik mobil dan berhasil mengidentifikasinya sebagai mobil milik Yasumasa. Begitu menemukan identitas Yasumasa, polisi langsung memfokuskan penyelidikan kepadanya. Hal ini karena polisi berasumsi kalau orang yang menculik Ling adalah orang yang dia kenal. Selain itu, sampel DNA ditemukan di tubuh Ling tidak cocok dengan orang-orang yang ada di database kepolisian. Hal ini berarti pelakunya bukanlah orang yang pernah melakukan kejahatan. Yasumasa sangat sesuai dengan kriteria itu. Sebelum Yasumasa ditangkap, polisi mencoba mengumpulkan sampel DNA milik Yasumasa. Mereka mengawasi Yasumasa dan mengambil sebuah puntung rokok bekas milik Yasumasa dari tong sampah. Sampel DNA dari puntung rokok itu kemudian mereka bandingkan dengan sampel yang ditemukan dengan tubuh Ling. Dan ternyata hasilnya menunjukkan kalau kedua DNA itu adalah cocok. Berdasarkan hasil ini, polisi pun langsung segera menangkap Yasumasa. Pada tanggal 14 April 2017, Yasumasa ditangkap oleh pihak kepolisian di kediamannya. Dia dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Selama proses interogasi, Yasumasa memilih menutup mulut dan menolak untuk berbicara. Namun, meski ia tak mengatakan apa-apa, polisi berhasil mengumpulkan bukti-bukti lainnya. Polisi ternyata juga memeriksa mobil milik Yasumasa. Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan bercak cairan merah dan beberapa helai rambut di dalam mobil tersebut. Setelah melalui proses analisis, terbuktilah kalau DNA pada cairan merah dan rambut itu cocok dengan DNA milik Ling. Selama polisi melakukan investigasi menyeluruh, keluarga Ling melaksanakan pemakaman untuk putri mereka. Mereka kembali ke negara Vietnam dan memakamkan jenazah Ling di tanah kelahirannya.
Proses pemakaman itu diiringi isak tangis keluarga Ling. Mereka tak menyangka bahwa Ling akan pergi meninggalkan mereka secepat itu. Mereka juga marah dan mengutuk apa yang telah dilakukan oleh pelaku, yaitu Yasumasa. Singkat cerita, proses peradilan pun dilaksanakan. Hao dan Nguyen kembali ke negara Jepang untuk mengikuti proses peradilan. Dalam persidangan, pihak jaksa penuntut meminta kepada hakim untuk memberikan hukuman eksekusi kepada pelaku. Jaksa penuntut merasa kalau apa yang telah dilakukan Yasumasa sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Selain itu, mereka juga melihat kalau Yasumasa ini merupakan seorang ketua Asosiasi Persatuan Orang Tua dan seorang relawan yang bertugas menjaga dan melindungi siswa-siswi seperti Ling. Tetapi bukannya melindungi, dia malah melakukan hal yang sangat keji kepada Ling. Oleh karena itulah, dia sepantasnya mendapatkan hukuman yang terberat di negara tersebut. Hao beserta keluarganya mendukung penuh permintaan dari jaksa penuntut. Mereka merasa lega karena orang yang menyakiti putri mereka telah diadili. Namun perasaan lega itu tidak akan bertahan jika pelaku tidak diberikan hukuman paling berat karena kejahatannya. Kemudian beralih pada tanggal 6 Juli tahun 2018. Pengadilan menetapkan kalau Yasumasa bersalah atas pengeksekusian Ling. Pengadilan menetapkan hukuman penjara seumur hidup kepada pria itu. Keputusan ini membuat keluarga korban dan jaksa merasa kecewa. Mereka pun langsung melakukan banding dan meminta pengadilan untuk memberikannya hukuman eksekusi. Untuk mewujudkan hal ini, orang tua Ling bahkan membuat sebuah petisi. Dia mengumpulkan tanda tangan orang-orang dengan tujuan meminta supaya pengadilan memberikan hukuman terberat kepada Yasumasa. Dalam usahanya ini, Hao dan Nguyen berhasil mengumpulkan hampir 1 juta tanda tangan. Bukan hanya keluarga Hao, pihak pengacara Yasumasa juga mengajukan banding. Pihak pengacara Yasumasa menuntut Yasumasa untuk dibebaskan. Mereka mengatakan bahwa puntung rokok yang digunakan untuk mendapatkan DNA Yasumasa didapatkan secara ilegal, sehingga proses pengadilan ini menjadi tidak sah dan Yasumasa harus dibebaskan. Tahun demi tahun berlalu sampailah di tanggal 23 Maret tahun 2021. Pengadilan Tinggi Tokyo menolak banding keluarga Hao dan juga pihak pengacara Yasumasa. Pihak pengadilan menetapkan hukuman seumur hidup untuk Yasumasa sudah sesuai. Mereka juga mengatakan bahwa proses pengumpulan bukti yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga sudah sah. Dengan hal itu, Yasumasa secara resmi dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Hukuman untuk Yasumasa telah ditentukan. Hao dan keluarganya hanya bisa pasrah menerima semua itu. Keluarga Hao telah mendapatkan sebuah cobaan yang sangat berat dan menyakitkan. Mereka telah kehilangan putri mereka dan harus melanjutkan hidup dengan menanggung luka dan juga rasa sakit. Meski begitu, Hao berharap bahwa keluarganya bisa melewati segala rintangan ini. Dia berdoa semoga anak keduanya, yaitu putranya, bisa tumbuh dewasa dan menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginannya. Dia juga berharap istrinya mampu mengikhlaskan sang putri dan melanjutkan hidup sebaik mungkin. Meski telah kehilangan sang putri, Hao berharap suatu saat nanti dia akan kembali dipertemukan dengan malaikat kecilnya. Hao berdoa jika memang ada yang dinamakan kehidupan selanjutnya, dia berharap Ling akan terlahir kembali sebagai putrinya. Jika nanti itu terjadi, dia pasti akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk menjaga dan melindungi Ling. Mari sama-sama kita doakan, semoga Ling beristirahat dalam damai di alam sana. Dan semoga keluarga Ling bisa diberikan kekuatan untuk meneruskan kehidupan. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.